Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, bab takwa, bab ke-6 ya, bab ke-6 bab takwa. Baru 2 ya hadisnya. Yang nomor 2 ya yang kemarin, perintah bertakwa dari dunia dan perempuan. Ini nih ya. Dunia itu inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau, artinya sangat menarik, menggiurkan. Banyaklah manusia yang tergiur, tertarik. Nah, padahal dunia itu menipu, dunia itu mencelakakan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menempatkan kalian di sana. Dunia itu manis dan hijau, ya Allah menempatkan kalian di sana. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menempatkan manusia di bumi, kemudian Allah melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini perintahnya ke ini ya, fattakun dunya, bertakwalah dari dunia. Dengan adanya perintah secara khusus ya, bertakwa dari dunia, di mana takwa itu kan kemudian didefinisikan adalah menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri, menjauhkan dari yang membahayakan. Artinya dunia itu hal yang demikian ya. Dunia itu hal yang membahayakan. Bahayanya itu yaitu dunia itu adalah laibun walahun. Eta dunia itu hal yang membahayakan. Ya, kalau berkali-kalinya sering gitunya saya gambarkan, dunia dan akhirat itu berseberangan, arahnya berlawanan. Kalau seseorang itu hidupnya mengarah kepada keduniaan, berarti menjauhi keakhiratan. Nah, iya, itu celaka pasti. Yang menjauhi keakhiratan itu maksudnya adalah menjauhi surga. Kalau menjauhi surga, nantinya di akhiratnya pasti ke neraka. Nah, ini yang sehingga ada perintah secara khususnya, fattakun dunya, bertakwalah, selamatkanlah diri kamu dari dunia. Garis besarnya kurang lebih demikian lah ya. Keduniaan, dunia, kehidupan dunia gitu sebutannya, itu arahnya berseberangan, berlawanan dengan arah yang menuju ke surga. Dia pasti mencelakakan kalau demikian. Kalau yang terbawa, tergiurnya karena memang dunianya sendiri di sini kan disebutkan hulwatun khadiroh, manis, ranum, hijau, menggiurkan, sehingga banyak yang tertarik, tergiur. Pasti celaka gitu artinya ya, pasti celaka. Normatifnya demikian. Kumaha atau praktekna itu yang penting sebetulnya. Jadi bagaimana prakteknya gitunya yang disebut bertakwa, menyelamatkan diri dari dunia yang pastinya itu mencelakakan. Dan bagaimana prakteknya dalam sebutnya dalam kehidupan sehari-hari itu yang disebut menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari dunia itu yang bagaimana? Intinya kalau yang mengarah ke surga dalam keseharian nih ya, dalam keseharian, kalau yang mengarah ke surga adalah yang berupa amal soleh. Yang berupa amal soleh, nah itulah yang akan membawa ke surga itu amal soleh. Kebalikannya berarti apapun yang bukan amal soleh ya tidak akan mengarah, tidak akan membawa ke surga kalau bukan amal soleh. Nah itulah dunia, itulah keduniaan.
orang yang mengikuti tadi kan tertarik, tergiur sehingga ya mengikutilah kehidupan dunia. Artinya yang sedalam hidupnya itu, kalau orang kafir pasti kan hanya keduniaan, tidak ada amal soleh untuk orang kafir. Kalau untuk orang Islam berarti yang kena gitunya oleh keduniaan, yaitu orang-orang yang minim ibadahnya. Karena yang mengarah ke surga itu adalah amal soleh atau ibadah. Nah, yang kurang ibadahnya, kurang amal solehnya, berarti hidupnya itu lebih banyak gitu mengarah mengikuti keduniaan. Nah, itu yang diperintahkan di dalam hadis yang kedua kemarinnya, fattakud dunya. Ya, berhati-hatilah, selamatkanlah itu diri kalian dari praktek nama gitu. Prakteknya demikian dalam kehidupan sehari-harinya. Jauhilah hal-hal yang atau yang sifatnya bukan ibadah, bukan amal soleh, yang jelas hal itu tidak berpahala. Nah, demikianlahnya itu ulasan untuk hadis yang nomor 2-nya dari bab takwa, di mana pada hadis tersebut secara jelas kaitannya dari awal Rasulullah SAW menyebut dulu bahwa dunia itu manis dan hijau, artinya sangat menarik dan menggiurkan. Dan Allah menempatkan kalian di bumi, lalu Allah memperhatikan, melihat apa yang kalian lakukan di bumi, di dunia. Nah, baru kemudian perintahnya, fattaqud dunya, bertakwalah, selamatkanlah diri kamu dari dunia. Dengan barusanlah urunya itunya ulasan, itu resume, ulasan singkatnya dari hadis yang kedua. Sekarang hadis yang baru nih, yang berikutnya nomor 3. Mungkin ini tidak terlalu panjang nanti pembahasannya. Ini hadisnya berdoa atau doa. Ternyata ketakwaan itu, kalau dari kita melihat isi doanya, ketakwaan itu ternyata juga bukan hal yang mudah untuk diraih. Ya, ketakwaan itu bukan hal mudah untuk didapatkan itu oleh seseorang. Nah, hadisnya dulu nih. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini isi hadisnya doa gitu ya. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, as'alukal huda, satu yang diminta, huda itu hidayah, petunjuk, pedoman itunya mintanya itu. Kalau arti hudan hidayah, ini sering saya sebutkan arti hudan atau hidayah itu petunjuk, pedoman, pegangan, panduan. Kemudian wattuqo, kalau di hadis ini, di hadis lain wattaqwa, wal afafa wal ghina. Jadi ada 4 yang diminta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, 1 hudan, ya petunjuk, 2 ini ketakwaan berarti, yang ketiga al afaf, yang keempat al ghina. Nah, ini yang perlu perlu dijelaskan satu persatu lahnya dari 4 hal. Kalau berdoanya artinya bisa kita memakai, bisa kita gunakan gitu hadis ini. Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Ya gapal meureunnan. Iya si ayeuna mah ke bubar poho. Pondok doana ge apal ayeuna mah.
Pas eta bubar pas leungit nama. Kalau doanya sendiri ya seperti itulah, hanya yang namanya berdoa, memohon, meminta gitu kepada Allah. Yang diminta adalah satu al-huda yang seperti tadinya al-huda atau hidayah. Di dalam Al-Qur'an sendiri kata hidayah dipakai, kata hudan juga dipakai. Jadi awal Al-Baqarah kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, sama maknanya dengan hidayah. Nah, artinya yaitulah pegangan, ya petunjuk, pedoman, panduan hidup. Berarti kan hidup manusia itu kan perlu petunjuk. Manusia itu perlu pedoman. Ya, manusia itu perlu panduan. Nah, hidayah bahasa Arabnya yang demikian. Nah, ini yang diminta di dalam doa ini. Tentu kan minta petunjuk, minta pegangan, pedoman itu untuk manusia kan bukan hanya hidup di dunia. Kalau hanya untuk hidup di dunia, sejahtera di dunia sampai mati, orang kafir juga banyak yang bisa. Katakanlah orang kafir sejahtera di dunia nih ya, sejahtera di dunia, sejahtera keduniaan. Kalau sejahtera di dunia, keduniaan berarti itu sejahteranya jasadiah, hanya untuk jasad saja. Karena yang dibicarakan oleh orang kafir itu misalnya kalau mereka bicara hak asasi manusia, paling hak asasinya itulah untuk kebutuhan jasad itu sandang, pangan, papan, itu kebutuhan mendasar manusia untuk di dunia. Iya, untuk di dunia tanpa bicara ruh, tanpa bicara agama gitu ya. Sejahtera bahagianya manusia itu oleh hal-hal keduniaan. Orang kafir bisa yang demikian. Ada panduannya nggak gitu? Ada panduannya nggak? Ada panduannya nggak untuk bahagia dan sejahtera di dunia? Orang kafir bisa kan itu mah. Tapi kan yang di sini yang dimaksud dengan minta hidayahnya, petunjuk, pedoman, pegangan itu bukan hanya untuk di dunia, tapi manusia itu kan akan hidup sampai di akhirat dan abadi, di mana kan yang sangat diperlukan oleh manusia itu bagaimana panduan gitunya untuk bagaimana justru bahagia dan sejahteranya itu setelah meninggalkan dunia. Itu yang manusia tidak tahu. Ya, bagaimana caranya supaya bahagia gitulahnya, selamat lah gitunya, selamat dan bahagia di kehidupan setelah mati, ataunya di kehidupan setelah meninggalkan dunia. Ini tidak akan ada yang tahu. Kalau hanya untuk kehidupan dunia saja, orang kafir juga banyak yang bisa. Mungkin teori dari mereka lebih ini ya, dari karena memang mereka itu total 100% hanya untuk keduniaan, diedankeun watakna mendalaminya tentang dunia. Sementara tentu yang lain nih kan, yang kemarin juga saya sebutkan bahwa Allah telah menetapkan prinsip hidup orang Islam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini prinsip hidup orang Islam. Allah sudah menetapkannya. Bagi orang Islam itu harus seperti ini prinsip hidupnya. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Kemudian di satu lagi di surat Al-A'lanya, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan sifatnya abadi. Kalau dunia kan sifatnya sementara. Ini harus jadi prinsip hidup orang Islam. Artinya harus lebih memikirkan selalu, artinya harus selalu memikirkan akibat di akhiratnya bagaimana.
Akibatnya karena di akhirat itu semuanya adalah akibat dari semua yang diamalkan ketika di dunia. Artinya ketika mau melakukan sesuatu itu bagi orang Islam itu harus dipikirkan lah gitu, ini akibat di akhiratnya bagaimana. Nah, hudan itu petunjuk, pegangan, pedoman itu gitunya supaya sebetulnya kalau orang yang lebih banyak ayatnya yang demikiannya, orang yang lebih mementingkan kepentingan akhirat, dunianya dijamin oleh Allah. Ya, dunianya itu untuk selama hidup di dunia, katakanlah hanya selama hidup di dunianya itu dijamin oleh Allah. Ya, kalau lebih mementingkan kepentingan akhirat, sebetulnya yang barusan yang disebut yang lebih mementingkan kehidupan akhirat itu selalu berpikir sebelum sebelum melakukan apapun selalu dipikirkan amal ini akibat di akhiratnya apa. Nah, itu berarti mementingkan kepentingan akhirat, karena segala sesuatunya di akhirat nanti bagi manusia itu ditentukan oleh apa yang diamalkan selama di dunia. Artinya kan manusia harus berpikir ketika melakukan sesuatu ini apa akibatnya, karena semuanya berakibat di akhirat. Nah, minta petunjuk, pegangan, pedoman itu untuk yang demikian tentunya ya, untuk yang bagaimana disebutnya bagaimana seharusnya, katakanlahnya bagaimana semestinya hidup di dunia ini yang mengakibatkan, yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu yang manusia tidak akan tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya sebetulnya Allah menurunkan hal tersebut. Yang terakhir yang Allah turunkan itu adalah agama Islam, karena yang Allah menurunkan hal seperti itu sejak Nabi yang pertama di sebuah generasi kan Allah mengutus Nabi. Yang Allah ajarkan apa? Melalui nabinya yang Allah ajarkan melalui nabi itu apa? Nah, yang ini yaitu bagaimana seharusnya hidup di dunia ini yang gitunya dengan hidup yang seperti apa yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu yang disebut hudan, hidayah, pegangan, pedoman, petunjuk, panduan, itu yang minta gitu kepada Allah petunjuknya bagaimana. Yang demikian intinya ya. Bagaimana gitunya hidup di dunia ini supaya di akhiratnya nanti selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua yang diminta itu, yang pertamanya hudan, demikianlah itunya makna dari ya Allah ini ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda atau hidayah. Nah, itu yang diminta. Ilmunya lah anggapnya ya, ilmunya, panduannya gitunya. Minta kepada Allah ilmunya, panduannya, petunjuknya. Kemudian yang kedua adalah takwa. Kalau takwa itu artinya kembali ke definisinya. Ya, takwa itu menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan, atau dari segala sesuatu yang bisa membawa kepada hal yang membahayakan dan mencelakakan di dunia dan di akhirat. Artinya kecelakaannya bukan hanya nanti di akhirat, kecelakaan di dunia juga harus dihindari. Ya, kecelakaan di dunia juga harus dihindari. Jadi sebetulnya kalau orang-orang yang ya anggaplah bertakwa lah gitunya. Kalau orang-orang yang bertakwa artinya selalu selalu memikirkan dari sesuatu itu ada nggak kemungkinan celaka?
ada nggak kemungkinan bisa membahayakan dirinya? Nah, kalau orang yang bertakwa pasti itu dihindari dengan cara berhati-hati. Berarti kalau pernah saya contohkannya yang berkali-kali, saya kira ini contoh mudahnya supaya mudah. Kalau seseorang itu naik kendaraan, mungkin nggak ada hal yang membahayakan? Mungkin nggak mencelakakan? Banyak kan yang tabrakan lah, yang tertabrak lah, itu kan di jalan raya kan demikian. Itu kemungkinan ada hal membahayakan, ada kemungkinan celakanya. Nah, itu berarti kalau orang yang bertakwa akan hati-hati bagaimana berkendaraan itunya dengan supaya selamat, ya berhati-hatilah. Beda dengan orang yang naik kendaraan ugal-ugalan, ya itu tidak memikirkan bahayanya. Kalau orang yang bertakwa, ini kecelakaan di dunia mah itu tabrakan, nabrak batur gitu kan, berarti kan itu membahayakan, itu kan celaka namanya. Makanya akan berhati-hati ketika berkendaraan. Itu kalau yang di dunia lah misalnya, kecelakaannya kan jelas terlihat. Ya, apakah tabrakan atau nabrak orang misalnya waktu berkendaraan. Nah, atau ini saja nih contohnya yang lebih mudah. Kita ngeretan bawang, ada kemungkinan celaka nggak? Iya, teriris kan tangannya. Ya hati-hatilah. Maka sekarang kan muncul alat yang untuk mengiris bawang itu, ada alat yang bukan pakai tangan gitu pisaunya ya. Ada alat yang masukkan bawangnya diputer misalnya. Itu lebih selamat sebetulnya. Ngereutanan we. Ngereutanan teh aya nu ada yang ari keur bawang goreng bapan kudu kana panjangna ngeureutana teh teu meunang ngiris motong ngeun kitu unggul, soalna bawangna teh cicing teh bari muter teh. Hasilnya teh si potongan itu ke berbagai arah gitu unggul, tapi tangan pasti selamat. Artinya ini usahalah gitu aja bagaimana terhindar dari hal yang membahayakan. Tentukan tadi yang kecelakaan terbesar, justru kan kecelakaan terbesar manusia itu adalah kalau celakanya itu di kehidupan setelah matinya. Nah, itu yang inilah terutamanya. Kalau hal yang membahayakan, kalau kecelakaan, jadi dunia juga bagi manusia hal itu ada yang membahayakan, mencelakakan manusia ketika di dunia. Nah, bahkan kan Rasulullah SAW juga mengalami. Beliau pernah jatuh dari kuda, kan namanya celaka kan, beliau mengalami kecelakaan, artinya kan jatuh dari kuda dan akibatnya Rasulullah sakit lama dengan jatuh dari kuda. Artinya kan naik kuda itu, dari naik kuda pun itu ada hal yang bisa mencelakakan. Tapi tentu saja Rasulullah SAW itu naik kudanya nggak pernah ugal-ugalan. Rasulullah emang rodeo, nah gitu. Rasulullah itu siga naik rodeo itu, siga iya di Marlboro Country itu. Hati-hati, tapi celaka, musibah namanya. Beda dengan orang yang ugal-ugalan terus celaka, emang musibah. Musibah apaan? Cek Allah tepan maneh nu hayang teman. Beda nilainya gitu, beda nilainya. Rasulullah SAW itu naik kudanya hati-hati, tapi jatuh dari kuda sampai sakitnya cukup lama. Kalau memang Allah sudah menetapkan demikian, nah itu sudah menjadi bagian Allah. Manusianya sendirian, Rasulullah itu kan manusia paling bertakwa kan. Rasulullah itu manusia paling bertakwa. Pasti Rasulullah itulah sangat hati-hati apabila pada sesuatu itu ada kemungkinan celakanya, pasti dihindari. Nah, kalaupun kemudian celaka padahal sudah berhati-hati, nah itu Allah yang menghendaki, namanya musibah.
Bagi Rasulullah pasti musibah sih. Karena Rasulullah tidak punya dosa. Kalau bagi selain Rasulullah mah bisa jadi bukan musibah, tapi azab yang disegerakan oleh Allah di dunia. Untung sebetulnya azabnya Allah segerakan di dunia, berarti di akhirat dosanya sudah tidak ada karena azabnya sudah disegerakan. Itu salah satu bentuk rahmat Allah justru. Ya, salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang yang beriman. Ya, orang kafir nggak ada. Di antara salah satu bentuk rahmat Allah kepada orang yang beriman itu adalah menyegerakan azab dari dosanya itu di dunia. Berarti orang ini disebutnya dia sudah menjalani hukumannya. Maka untuk di akhirat dosa tersebut sudah tidak ada. Hanya kita sulit untuk menetapkan. Andainya kita mengalami seperti Rasulullah kan mengalami kecelakaan jatuh dari kuda, bentuknya nanti bisa apapun, itu musibah atau azab. Kalau kita sudah berhati-hati nih ya, ini musibah gitu atau azab. Sebetulnya mau musibah boleh, mau azab boleh. Artinya kalau ini azab harusnya berterima kasih kepada Allah. Azabnya disegerakan di dunia. Coba kalau diazabnya di akhirat. Dosa itu neraka, itu dosa itu di neraka tempat mengazabnya. Kalau ini azab, jadi benernya kalau saya ingat ada siapa namanya yang banyaknya ulama dulu yang banyak kata mutiaranya, mungkin kata mutiaranya sebutannya. Ada satu statement yang bunyi seperti ini, kapan kita ini mau bersyukur ketika mendapat musibah? Artinya kalau mengerti hakikinya musibah itu apa, pastinya bersyukur diberi musibah. Kalau di hadis di dalam bab sabar itunya, bahwa untuk orang yang beriman ini Allah tidak akan henti-hentinya memberikan memberikan musibah sampai meninggal terus gitu, banyak mengalami hal seperti itu. Nah, ternyata dengan diberi musibah seperti itu, orang ini meninggal dalam keadaan seluruh dosanya sudah bersih. Ternyata musibah untuk membersihkan dosa, untuk yang Allah kehendaki kebaikan, untuk yang Allah kasihi sayangi, dibersihkan dosanya oleh Allah. Dengan itu ya terus menerus diberi musibah, pokoknya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan, terus sampai meninggal. Dan ketika meninggal orang ini dalam keadaan bersih dari dosa. Ini kan sebetulnya yang tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan manusia. Karena manusia itu inginnya senang hidup teh. Ya kan, manusia kan inginnya hidup senang. Padahal kalau betul-betul dipahami, dihayati, itu hal yang menyenangkan. Itu hal yang menyenangkan karena oleh Allah diberi musibah itu sebetulnya sedang dibersihkan dosanya. Mestinya kan merasa nikmat kan dibersihkan dosa. Kalau nggak salah Manfaluti asalnya nama ulama tadi yang mengatakan demikian. Kapan kita ini mau bersyukur ketika dapat musibah? Yang ada malah nanti jazuan manusia mah bersifat keluh kesah, ngerasulah, bahkan ada yang memarahi dan berburuk sangka kepada Allah. Nah, Gusti ka abdi teh meuni kieu teuing. Nyebut Gusti teh panjang teh. Gusti gitu nah, aku meuni kieu teuing ka abdi teh. Cek Allah teh siama. Genah teh cek Allah teh siama. Rek dibersihan dosa mung. Ada yang itu Manfaluti kalau nggak salah mengatakan kapan kita ini mau bersyukur ketika mendapat musibah. Padahal ya hal itu Allah pastikan sebetulnya kepada yang Allah kasihi, Allah sayangi, terus diberi itu sampai meninggal maleureun.
Karena itu hadisnya juga kemarin-kemarin di bab sabar. Ya, Allah akan terus memberi hal-hal yang demikian, itulah yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, tidak sesuai harapan. Sampai meninggal. Nah, ketika meninggalnya itu orang tersebut dalam keadaan bersih dari segala dosa. Ya kalau orang yang berpikir nikmat dan bahagianya di dunia dengan hal keduniaannya, ya ngerasulah atuh. Ya pasti kan ketika dengan hal-hal seperti itu kan tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tapi kalau yang berpikir tadi, yang berpikir keakhiratan, pasti akan merasa bahagia dan beruntung dosanya dibersihkan oleh Allah. Dengan hal-hal seperti itu, maka apakah hal itu ini hakikatnya ini musibah atau azab? Saya kira bagi orang yang berpikir sama saja, mau musibah untuk membersihkan dosa, azab juga artinya itu dosanya sudah dibayar, dijalani hukumannya, sama sebetulnya. Ya bersyukurlah gitu kan, semestinya bersyukurlah. Kalau seseorang karena kan seperti ini berarti kan maknanya ya, kalau seseorang ketika meninggal dosanya sudah bersih, itu kan maknanya nanti di akhirat nggak akan dihisab karena orang ini sudah nggak ada dosanya. Berarti kan nanti di akhirat tidak akan dihisab karena orang ini dosanya sudah bersih. Eta berenannya ciri-ciri gitu orang yang ya dari apa namanya, kalau sakit ya makan ada simptomnya, simptom gejalanya begini oh berarti penyakit anu. Nah iya gejala ya kalau mau disebut ya gejala ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab juga sudah bisa dilihat kalau begitu. Bisa dilihat lah meskipun bukan dipastikan sihnya, tapi dari gejalanya kan dilihat dari gejalanya. Dari gejalanya kalau penyakit ya mah dari gejala yang begini-begini oh berarti sakit anu. Ternyata setelah diperiksa dengan apa namanya dengan alat itunya yang canggih, ternyata penyakitnya bukannya, bisa saja namanya juga baru melihat gejala kan bukan memastikan. Teureun entah nu kituna teh di bab sabar tah. Nah kembali lagi ke sini nih ya, ini yang diminta takwa itu artinya minta pertolongan gitu, minta pertolongan kepada Allah supaya berarti kieu nih sama juga dengan ini kita bandingkan dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan lah gitunya. Karena kan setan ini yang mencelakakan, yang membahayakan, mencelakakan manusia. Musuh terbesar manusia itu adalah setan. Nah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini kan namanya juga permintaan. Ketika seseorang mengucapkan, anggaplah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya orang itu sedang mengajukan permohonan, sedang mengajukan proposal, itu teh mengajukan permintaan permohonan kepada Allah. Isi permohonannya itu adalah perlindungan dari godaan setan. Apakah diterima atau ditolak? Gitu kan permintaan dua kemungkinannya. Artinya kalau diterima berarti dikabulkan sesuai permintaan. Kalau ditolak artinya sudah diabaikan oleh Allah, tidak diberi berarti perlindungannya. Nah manusia itu sebetulnya hanya meminta kepada Allah sebetulnya untuk menyelamatkan diri atau terhindar selamat dari setan, karena setan pasti mencelakakan. Ya, untuk terhindar selamat dari setan, Allah sudah menurunkan pegangan, yaitu
ilmu dari Allah atau agama Islam lah, semua yang ada di dalam agama Islam atau sebutnya semua yang ada di dalam ajaran Islam, ya berpeganglah gitu kepada ajaran Islam tersebut, berarti tidak akan terseret oleh setan. Karena kan ya berpegang kepada apa yang Allah turunkan. Nah, kalau seseorang itu sering kalau seseorang itu sering kerap memohon perlindungan kepada Allah tanpa berpegang kepada agama Islamnya sebagai pegangan bagi manusia, dikabulkan ya? Kalau manusia minta perlindungan, dilindungi gitunya, perlindungan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Kemudian Allah menurunkan ini pegangannya, ternyata tidak mau berpegang tapi minta perlindungan terus menerus. Mana ada permintaannya dikabulkan oleh Allah, pasti ditolak. Orang yang akan mendapat perlindungan Allah dari setan itu kalau yaitu orang yang berpegang kepada pegangan dari Allah. Kalau saya gambarkannya, kita analogikan, seseorang itu dipegang tangannya oleh setan lalu diseret oleh setan kemana? Ke neraka lah intinya gitu ya, diseret oleh setan. Minta perlindungan kepada Allah dari setan. Nah, Allah menurunkan pegangan itu, anggaplah tiang misalnya, muntang atuh kalau tidak ingin terseret oleh setan berarti kan pegang ini tiang nih dari Allah. Kalau yang Allah lindungi saya, ya sedang diseret nih oleh setan, ya Allah lindungi saya, lalu Allah menurunkan sebuah tiang, ya pegang coba supaya selamat. Berpegangnya nggak mau, tapi terus dia berteriak-teriak minta pertolongan. Sebelum jika Allah tinggal leos ya Allah lagi. Kalau sudah berpegang, emang orang yang sudah berpegang kepada tiang gitunya itu setan berhenti menyeret nggak? Ya terus ya digusur gitu ke setan mah. Kuat-kuat, gede mana tenagana, gede kan setan. Artinya orang yang sudah berpegang kepada apa pegangan yang Allah turunkan itu belum 100% selamat karena terus diseret oleh setan dan kekuatan setan lebih besar. Nah, kalau yang berpegang gitu kepada berpegang teguh, bahkannya disebutnya bahasa Sunda muntang nanti paguh itu takana tiang yang Allah turunkan. Terus diseret oleh setan. Moal kuat, moal kalah kumaha ngelawan setan mah. Lalu dia minta, ya Allah lindungi saya, pasti dikabulkan karena Allah melihat orang ini ada kemauan, ada keinginan, yaitu dia berpegang kepada pegangan yang Allah turunkan. Kalau yang mengatakan tadi, ya Allah lindungilah aku dari setan, tapi nggak mau berpegang, cek orang sudah mengabujangkeun ke Allah teh. Dia memerintah kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari setan, sementara dirinya tidak mau beramal apa-apa. Kan tidak mau beramal apa-apanya, tidak mau berpegang. Tapi dia minta diselamatkan dari setan, itu nggak akan dikabulkan permintaannya. Nah, ini juga sama, kurang lebih gambarannya demikian. Ini yang diminta ini ketakwaan nih. Yang keduanya, poin kedua, Allahumma inni as'alukal huda, tadinya hidayah, pedoman, petunjuk, pegangan. Kemudian yang kedua, wat taqwa, ya Allah berilah aku memohon kepadamu, artinya berilah aku ketakwaan. Emang ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu yaitu definisinya, yaitu menyelamatkan diri, memelihara diri. Orang yang minta ketakwaan itu berarti harus diawali oleh usahanya sendiri menyelamatkan diri. Sama tadi orang yang minta dilindungi oleh Allah dari setan itu harus ada usahanya dari orang ini untuk selamat dari setan. Bagaimana caranya? Yaitu berpegang itu kan kepada
pegangan yang Allah turunkan. Ini berpegang yang nggak mau, tapi terus memohon kepada Allah minta diselamatkan dari setan, pasti nggak dikabulkan. Berarti kalau kita lawan sendiri, kita melawan sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa Allah nih. Kalau kita berusaha sendiri melawan setan tanpa kekuatan, tanpa Allah lah, tidak akan ada yang kuat. Anggaplah gitunya setan itu kita lawan sendiri, nggak akan ada yang kuat. Makanya tetap Allah memerintahkan berlindunglah kepada Allah dari setan. Dan Allah itu sudah memberikan pegangan supaya tidak terseret oleh setan. Nah, pegangannya itu adalah agama Islam. Nah, orangnya yang tidak berpegang kepada ajaran Islam itu tapi minta kepada Allah diselamatkan dari setan, nggak akan kejadian. Allah baru akan memberi perlindungan dari setan itu kalau orangnya terlihat oleh Allah dia berpegang, artinya dia sendiri ada usaha untuk selamat dari diseret oleh setan. Dia berpegang kepada tiang yang Allah berikan. Padahal sebetulnya setelah berpegang pun pasti kalah oleh setan, karena kekuatan setan, tenaga setan itu lebih besar. Jadi tetap untuk selamat dari setan itu tidak bisa tanpa bantuan, tanpa perlindungan dari Allah. Nah, itu yang diminta itu adalah bantuan. Kalau boleh disebutkan, jadi seperti ini. Orangnya yang sudah jadi jelas berpegang kepada pegangan tiang yang Allah turunkan tetap diseret oleh setan. Nah, perlindungan dan bantuan dari Allahnya adalah Allah memberi tenaga lebih sehingga tenaganya menjadi lebih besar dari setan. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti tadi, tangan kita ini dipegang oleh setan terus ditarik karena kita tidak mau ditarik oleh setan, kan kita pegang berarti. Kalau berpegang kepada sebuah tiang kan, tapi terus diseret oleh setan. Kalau tenaga yang menariknya lebih kuat, pasti ini lepas nih. Karena tenaga yang menarik lebih besar kan pasti lepas. Nah, bagaimana kalau yang tidak berpegang sama sekali, ditarik oleh setan, selamat nggak? Nggak, pasti nggak. Tapi terus menerus, ya Allah lindungilah aku dari setan. Cek Allah kumaha di mana? Nyesek atuh muntang yang selamat mah. Ya berpeganglah, Allah sudah menurunkan pegangannya. Padahal yang sudah berpegang pun belum tentu, belum disebutnya belum pasti selamat karena tenaga setan lebih besar. Nah, yang disebut minta perlindungan kepada Allah itu Allah akan memberikan, kalau diibaratkan tadi yang seolah-olah ditarik oleh setan itu, Allah memberikan kekuatan dan tenaga lebih sehingga tenaganya menjadi lebih besar dari setan. Sampai setan itu terus menarik, gak akan berhenti sebetulnya selama masih hidup. Hanya setan itu tenaganya menjadi lebih kecil dari manusia. Hari setan bakal terus narik nepi ka leuleus ngelempreh setan teh. Bahaya dah geus usaha cek setan teh. Gitu teh. Geus usaha setan memang usahanya gak akan berhenti setan mah. Sebutnya teh naon setan mah nepikeun ka nepikeun ka beak ka penasaran sok ge moal eureun narik jelema mah. Oh bener kuat nya geus lah si eta mah salamet. Nah, ketakwaan juga sama. Ketakwaan itu kan di sini kalau definisinya takwa itu kan menyelamatkan diri, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Ternyata di sini di hadis ini kan Rasulullah itu meminta, ya Allah aku meminta kepadamu ketakwaan. Apa sih yang diminta gitu dengan minta ketakwaan itu, minta apa? Kalau dengan definisi tadi berarti minta sama seperti tadi gambarannya, beri aku kekuatan berarti untuk bisa bertakwa.
Sama dengan yang tadi, untuk bisa selamat dari godaan, bisikan atau diseret lah sebutannya ya. Untuk bisa selamat dari diseret setan itu tidak mungkin kalau tanpa bantuan dari Allah. Bertakwa juga berarti ini sama. Untuk bisa memiliki menurutnya kemampuan, kekuatan, menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan, itu tidak mungkin kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya minta kepada Allah, ini doanya, minta kepada Allah ketakwaan. Sama dengan yang tadi, minta kepada Allah dilindungi dari setan, itu kan kitanya sendiri yang harus berusaha. Bertakwa juga sama, ada nggak usaha dari kita sendiri menghindari gitu kan? Ada nggak usaha dari kitanya sendiri untuk menghindari? Untuk menghindari itu apa yang membahayakan dan mencelakakan. Kalau untuk di dunia mungkin saja ternyata celaka juga. Seperti Rasulullah mengalami kan jatuh dari kuda. Padahal sudah bertakwa pasti. Rasulullah itu orang paling bertakwa. Orang yang paling menghindari apapun yang membahayakan dan mencelakakan. Nah, di dunia mah bisa terjadi demikian meskipun pada seorang nabi. Yang lebih karena kan tadi prinsip hidup orang Islam harus selalu ini di akhirat saya ini mau seperti apa. Nah, itu yang harus bagi orang Islam, nanti di akhirat saya ini bagaimana. Terutama bagi orang Islamnya, terutama bagi orang Islam itu yang harus sangat dihindari itu adalah bahaya dan celaka di akhirat. Itu yang lebih utama, yang harus diutamakan, dipentingkan. Di dunia ya kan tadinya menghindari segala sesuatu yang membahayakan, mencelakakan, di dunia juga harus. Hanya kalau di dunia sudah semaksimal mungkin kita berusaha menghindari, ternyata terjadi juga celaka. Bahkan hal itu dialami oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah celaka gak nanti di akhirat? Mustahil. Mustahilnya kalau orang sudah berusaha nih orangnya dulu berarti kan. Orangnya dulu berusaha untuk menghindarkan dirinya gitu loh nya, menghindari apapun yang bisa membahayakan di dunia nanti di akhirat, belum tentu bisa tanpa bantuan kekuatan dari Allah. Dan yang satu sebetulnya hanya satu macam yang mencelaka, yang bahaya itunya, yang membahayakan dan mencelakakan seseorang di akhirat itu apa? Hanya satu macam, dosa, gak ada yang lain. Yang mencelakakan manusia di akhirat nanti apa? Dosa, gak ada yang lain. Karena celaka di akhirat itu berupa azab dari Allah. Dan azab dari Allah itu akibat dari dosa. Nah, orang yang inginnya berusaha menyelamatkan dirinya dari hal yang membahayakan dan mencelakakan di akhirat, Allah sudah menurunkan pegangannya. Sama dengan yang tadi, Allah sudah menurunkan pegangannya. Pegangan tadinya hudandanya, Allah sudah menurunkan pegangan, petunjuk, pedoman, punya pegangan, petunjuk, pedoman dari Allah bagaimana supaya selamat nanti di akhirat. Kan Allah sudah menunjukkan, sudah menurunkan petunjuknya, pedomannya, yaitu agama Islam. Nah, artinya kalau seseorang, kita ke urusan akhirat lah gitunya. Kalau seseorang itu bertakwa, dalam arti kan takwa itu kan menyelamatkan diri lah intinya. Kalau seseorang bertakwa ingin menyelamatkan dirinya di akhirat, Allah sudah menurunkan pegangannya. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, berpegang kepada tiang dari Allah ini, setan tidak tinggal diam tadi kan.
Emang kalau seseorang mau bertakwa itu gampang? Makanya di sini minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Artinya kalau kita bandingkan juga dengan yang tadinya. Kalau kekuatan manusia lebih besar daripada setan, lalu manusia itu memohon kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari setan. Paling Allah marah nantinya. Kenapa minta perlindungan? Kan sudah diberi kekuatan yang lebih besar dari setan. Allah memerintah manusia berlindung dari setan itu karena Allah menetapkan kekuatan setan lebih besar. Artinya manusia itu berusaha sehebat apapun untuk selamat dari setan gak akan bisa, tidak akan kuat lah gitunya karena tenaga setan lebih besar. Ternyata perlu bantuan Allah teh. Allah memberi kekuatan lebih setelah manusianya sendiri oleh Allah terlihat dia ingin memang selamat dari setan, yaitu berpegang kepada tiang yang Allah turunkan. Nah, ini juga sama, hanya minta sebutlah itunya takwa di sininya. Karena isi doa ini kan, ya Allah aku memohon kepada kamu ketakwaan. Apa sih yang diminta? Ya, ketakwaan itu apa? Nah, jadi bahasa Indonesia teh ya sih takwa teh gitu. Apa sih disebut, paham nggak yang diminta itu apa dengan doa seperti ini? Ya Allah aku memohon kepadamu ketakwaan. Ngerti nggak minta apa sebetulnya kepada Allah? Ari terjemah mah gitu bieu teh. Ya Allah aku memohon kepadamu ketakwaan. Dengan arti sebenarnya teh minta naon ke Allah teh? Minta apa sih? Minta ketakwaan teh. Nah, makanya definisi takwa itu adalah terhindar lah gitunya. Ya kalau orang yang bertakwa itu artinya orang yang dia menghindari, menjauhi apa yang membahayakan dan mencelakakan. Kita khususkan saja nih ke urusan akhirat. Yang bahaya, yang membahayakan dan mencelakakan di akhirat itu apa? Kan bahaya di sana itu azab semuanya kan. Itu yang mencelakakan manusia itu adalah azab dari Allah. Sementara azab dari Allah itu akibat dari dosa. Tayu berarti di dunia nama minta kekuatan itu dari Allah untuk menghindari apa yang membahayakan dirinya. Dosa berarti untuk terhindar dari dosa Allah sudah menurunkan pegangannya belum? Pegangannya gitunya Allah sudah menurunkan pegangannya belum nih untuk terhindar dari dosa? Ya tetap saja kembali. Ini pegangan dari Allah itu adalah agama Islam. Semua ajaran agama Islam. Nah, untuk berpegang kepada ajaran Islam, terhindar dari dosa, mana ada manusia yang sanggup tanpa bantuan dari Allah. Sama artinya minta kekuatan, minta tambahan kekuatan itu dari Allah untuk menghindari, untuk menyelamatkan diri dari apa yang bisa membahayakan dan mencelakakannya di akhirat. Dosa berarti yang kita ini minta kepada Allah itu kekuatan gitunya, kekuatan untuk menghindari perbuatan dosa. Tapi kebetulan kan yang baru kemarin kan ya, orang yang kena penyakit hati ujub, yang kemarin terbarunya, orang yang kena penyakit hati ujub, di antara keburukannya gitu kan, kalau kena oleh ujub, keburukannya itu seseorang jadi cenderung menganggap enteng urusan dosa. Ya, orang yang kena oleh ujub itu jadi dia cenderung menganggap enteng urusan dosa. Padahal kalau sudah demikian, kalau sudah menganggap enteng urusan dosa, justru jadi akan mudah kena dengan
Dosa karena dosanya kan sudah dianggap enteng, dianggap sepele, dianggap remeh. Maka akan mudah berarti kena oleh dosa. Sementara dosa itulah yang membahayakan dan mencelakakan seseorang dari azab Allah di neraka. Jauh dari takwa berarti kalau orang sudah kena ujub, jauh dari takwa berarti hidupnya akan sembrono, serampangan. Kalaupun bahkan sampai kepada tahu itu hal yang berdosa, tapi kan dosa itu sudah dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil, justru cenderung akan mudah kena dosa. Mungkin itunya, bukan mungkinnya, ya itu bahaya dari ujub itu. Kalau sudah menganggap enteng urusan dosa, berarti jauh dari takwa hidupnya, jauh dari takwa. Justru takwa itu kan menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan. Kena oleh ujub, hilang berarti takwa mana. Kalau sudah kena oleh ujub, maka ketakwaan dirinya itu akan hilanglah. Justru kan malah di antara akibat ujub itu kan jadi menganggap enteng urusan dosa. Itu doa yang keduanya, minta ketakwaan itu berarti maknanya menjadi minta bantuan, kekuatan. Berarti harus ada unsur pokok dulu dari manusianya. Unsur pokok manusianya kalau dibandingkan dengan yang tadi, bagaimana supaya tidak terseret oleh setan? Ada usaha nggak dirinya? Bagaimana? Lawan berarti kan? Ternyata kalau menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan tenaga sendiri, tidak akan ada yang kuat. Karena Allah sudah menetapkan kekuatan setan lebih besar. Supaya tidak terseret, Allah menurunkan pegangan. Lalu seseorang itu berpegang kepada pegangan dari Allah. Lumayan kan, tidak langsung bablas gitu ketika diseret oleh setan, tertahan kan. Kalau terus seperti orang yang tarik tambang gitu, pasti pasti kalah. Nah, kalau seseorang yang disebutnya berarti diberi perlindungan oleh Allah dari setan, berarti diberi kekuatan, diberi tenaga lebih dalam berpegangnya, itu diberi tenaga lebih sehingga tenaganya menjadi lebih besar daripada setan. Sampai setan ngelempreh pun gak akan kuat karena tenaga kita lebih besar. Nah ini juga sama masalahnya, alurnya gitulahnya, alurnya atau substansinya sama nih Bu. Minta kalau dari setan tadi kan minta perlindungan dari setan. Kalau ini kan minta perlindungan dari yang membahayakan. Berarti kan ini kan minta kekuatan sebetulnya, seperti minta perlindungan dari setan itu artinya kan minta tenaga lebih kepada Allah supaya tidak terseret karena tenaga kita lebih besar. Namanya disebutnya berarti tenaga tambahan. Jangan kitanya sendiri tidak mau capek, tidak mau mengeluarkan tenaga seluruhnya, kita ini maunya kita ini dilindungi 100% oleh Allah tanpa kita mengeluarkan tenaga. Ngeunah cik Allah teh. Ya artinya kita ini kan seolah-olah cek bahasa Sunda mah tadi ngebujangkeun, menjadikan Allah itu sebagai pesuruh yang kita suruh gitu, lindungi saya dari setan. Sementara dirinya sendiri tidak mau mengeluarkan tenaga, tidak mau berusaha. Orang yang seperti itu pasti tidak dilindungi oleh Allah. Karena perlindungan dari Allah itu kalau dengan ilustrasi seperti tadi, ini tenaga tambahan. Artinya harus ada yang pokok dulu, tenaga dirinya itu gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai menjadikan Allah itu sebagai pesuruh. Kitanya sendiri ingin senang, kitanya sendiri sibuknya dengan kesenangan dirinya sendiri.
Perintahkan saja kepada Allah, lindungi saya dari setan. Nah, terus kamu mau apa? Saya mau bersenang-senang. Kaplok kayak gitu. Cek Allah cabok ya. Serahkan sepenuhnya gitunya. Oh, Allah itu melindungi dirinya dari setan, sementara dirinya sendiri kan tidak mau berusaha, tidak mau capek, tidak mau mengeluarkan tenaga. Ini takwa juga sama. Untuk menghindari dosa itu berat bagi manusia. Berarti kan ini kan untuk menghindari, karena kan yang membahayakan ini kan masalahnya kan takwa seperti tadi definisinya. Takwa itu artinya menyelamatkan diri dari yang membahayakan, yang mencelakakan. Kalau dalam hal ini kan kita fokuskanlah gitunya ke akhirat. Nah, yang membahayakan, yang mencelakakan di akhirat itu apa? Azab Allah. Celakanya manusia itu di akhirat itu yaitu kena oleh azab Allah. Kenapa? Azab Allah itu akibat dari dosa. Itu berarti yang harus dihindari. Itu hal yang membahayakan dan mencelakakan manusia. Ternyata doa ini menunjukkan bahwa untuk bisa terhindar dari dosa itu hal yang berat, bahkan hal yang mustahil bagi manusia. Kaki saya mana sebelah. Dasar mustahil sebetulnya, makanya kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Berarti kan nggak ada manusia yang bisa total menghindari, menyelamatkan dirinya dari dosa. Tapi itu sudah ketetapan Allah juga demikian, sehingga Allah menyediakan ampunan bagi dosa, karena manusia pasti berdosa. Hanya yang diampuni itu dosa yang seperti apa? Tadi kalau terbukti orangnya sudah berusaha maksimal menghindari, menjauhi perbuatan dosa, tetap ada diampuni oleh Allah, karena Allah sudah melihat usahanya. Artinya kan jangan seperti tadi, jangan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk melindunginya dari setan, sementara dirinya sendiri gak mau berusaha. Dirinya tidak mau mengeluarkan tenaga, dirinya tidak mau capek. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pokoknya lindungi saya dari setan. Siap. Cek Allah teh ngunah. Ya, memang kita ini siapa? Siap. Ngunah cek Allah teh. Ini juga sama gitu berarti. Ini juga sama. Enak aja cek Allah teh ingin selamat dari dosa, sementara dirinya sendiri tadi malah menganggap enteng urusan dosa. Itu sama persis terlalu alurnya ya. Artinya untuk bisa selamat dari setan, usaha semaksimal mungkin, meskipun sebetulnya tidak akan bisa. Nah, mintalah kemudian tenaga tambahannya kepada Allah. Ini juga sama. Sehebat apapun seseorang menghindar dari perbuatan dosa, nggak akan ada, tidak akan kejadian. Kok kan di bab tobatnya kalau nggak salahnya, awal-awal hadis tentang bab tobat, kalau nggak salah hadisnya yang menerangkan demikian. Kalau manusia itu protes kepada Allah karena Allah tetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa, protes si manusia. Kenapa protes? Karena takut. Ya takut gitu kan, dengan dosa itu kan akibatnya azab. Jadi nggak mau Allah tetapkan demikian, protes kepada Allah. Tidak mau ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Kan Allah malah balik mengancam. Kalau tidak mau, aku akan hapus, ganti manusia itu dengan makhluk baru yang mau ditetapkan demikian. Aku akan hapus manusia dan ganti dengan alien. Man in Black. Tuh alien mau ditetapkan berdosa. Dan tapi gitu kan, Allah menetapkan manusia pasti berdosa, tapi Allah menyediakan ampunan yang sangat luas dan tanpa batas. Tapi jangan diartikan bebas berbuat dosanya, jangan sekali-kali diartikan bebas berbuat dosa, karena kan Allah menyediakan ampunannya. Ya Allah mau mengampuni, memberikan ampunannya kepada siapa?
Ya tetap saja kepada orang yang sudah jelas usahanya untuk menghindari perbuatan dosa. Tetap dosa itu pasti punya, pasti diampuni oleh Allah. Ini nih yang diminta itu berarti takwa di sini apa namanya, pada sebutnya kalau kita kaitkan dalam keseharian gitunya, minta ya Allah aku memohon kepadamu ketakwaan, itu apa sih yang diminta? Kan tadi gitunya, ini paham gak sih kalau kita meminta ya Allah aku memohon kepada kamu ketakwaan, ini minta apa? Artinya minta kekuatan kepada Allah supaya mampu menghindari dosa yang mencelakakan manusia, supaya mampu menghindari dosa. Sama mau terhindar dari dosa nih, cek kalau agama Islam, amalkan ajaran-ajarannya. Pasti kan kalau mengamalkan ajaran Islam malah dapat pahala, jauh dari dosa. Meskipun itu tidak akan ada yang sempurna 100%. Tidak ada yang bisa 100% sempurna gitu, bersih dari dosa, enggak akan ada. Tapi kalau orang yang bertakwa, berpegang kepada apa yang Allah turunkan, mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan ajaran Islam semaksimal mungkin, dosa pasti sangat minim. Pasti dosanya sangat sedikit, karena justru yang ada kan, yang tadi kan berusaha, manusianya sendiri berusaha mengamalkan apa yang Allah turunkan, bahkan jauh dari perbuatan dosa. Meskipun tidak akan bersih 100%, tah eta mah untuk membersihkannya pun mudah, berarti bare musibah bersih, bare gering bersih. Di mana musibahnya ini di dalam hadis yang bisa berkaitan, bisa kena langsung kepada dirinya, bisa melalui musibahnya, musibah bagi seseorang bisa langsung kepada dirinya, bisa melalui hartanya, bisa melalui anaknya, bisa melalui tetangganya, bisa. Jadi musibah tapi bagi diri seseorang. Nah, di mana hal itu ada yang sebetulnya maksud Allah itu untuk membersihkan dosa. Nah, tetap untuk orang yang Allah sudah melihat ketakwaannya seperti apa. Kan takwa dalam arti bagaimana orang ini berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari dosa, berarti Allah akan memberi kekuatan lebih. Anggarkan haya dosa gampang, cek Allah tidak mau loba moal inu takwa mah dosana. Pasti kan demikian logikanya. Kalau orang yang bertakwa dosanya tidak akan banyak. Masa ada orang yang bertakwa melakukan dosa besar? Masa ada orang yang bertakwa membunuh? Sekarang aneh wae ya. Orang yang bertakwa itu menghindari perbuatan dosa, artinya jangankan yang besar, maunya dosa sekecil apapun terhindar gitu kan takwanya. Ya maunya dosa sekecil apapun kan terhindar, bersih dari dosa, karena itu hal yang membahayakan dan mencelakakan. Nah, jadi kesimpulannya nih ya, jadi minta takwa itu ya itulah seperti minta kekuatan lebih untuk melawan setannya. Kalau yang tadi berarti ini minta kekuatan kepada Allah untuk mampu menghindari perbuatan dosa. Tentu kan ini namanya kekuatan lebih, berarti harus ada yang pokoknya, yaitu usaha dirinya. Ya, usaha seseorang itu sejauh mana, sebesar apa, semaksimal bagaimana untuk menghindari perbuatan dosa. Kalau sudah terlihat demikian, Allah akan memberi tenaga lebih, kekuatan lebih. Ya, untuk menghindari perbuatan dosanya itu akan menjadi lebih besar lagi. Tata orang yang bertakwa teh paingan. Pantas kalau Rasulullah mengatakan akulah orang yang paling bertakwa. Nol dosanya Rasulullah. Benar-benar orang yang paling bertakwa, yang paling menjauhkan diri, paling menghindari dosa Rasulullah. Ya berarti gitunya eta makna kan Rasulullah eta teh ada 3 orang yang saya akan saum seumur hidup setiap hari
pokoknya hidup saum tiada hari tanpa saum. Cek si orang mah nusa urang mah tiada hari tanpa saum, hidup saum pokoknya mah. Hidup sangu. Ini saum lain sangu atuh. Hidup sangu. Teman nu dijas di kopea atuh nu ngomong teh. Hidup sangu. Atuh da teuing teu bisa lu pastina sangu atuh da. Besok nasi kuning di sangguan, berak nasi padang di sangguan, peting nasi goreng. Padahal nasi itu luar lagi tetap sanggup. Nah kan Rasulullah marahnya itu dengan mengatakan akulah orang yang paling bertakwa. Nah maknanya demikian. Yang paling bertakwa itu artinya Rasulullah itu yang paling jauh dari dosa, dan memang Rasulullah itu ternyata 100% bersih dari dosa. Nah bahkan Aisyah ini salah satu ungkapan Aisyah mengatakan seperti ini, Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang buruk, nah kalau di kita ungkapannya kan si malakama, hanya sekedar ungkapan saja gitunya, artinya ya pilih manapun kan tetap ada kan keburukannya. Nah, apabila dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama jelek, maka Rasulullah akan mengambil yang keburukannya lebih ringan. Dan ini lanjutannya Rasulullahnya ada hadis yang demikiannya. Rasul itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, maka Rasulullah akan, artinya ini sudah ada usaha berarti kan, Rasulullah akan memilih yang lebih ringan keburukannya. Artinya harus pakai ilmu karena ini menilai dua hal yang sama-sama. Ya kalau menilai yang satu baik yang satu buruk, itu kudu masa antrean atulah. Ini kan menilai yang dua-duanya buruk. Jangan baiklah dua-duanya lagi goreng, nggak boleh berarti. Harus ada usaha tetap kan. Mana dari dua hal yang sama-sama buruk ini yang keburukannya lebih ringan, itu sudah dapat pahala, berarti gitu nanti itu sudah dapat pahala. Ya Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, maka beliau akan memilih yang keburukannya lebih ringan. Nah lanjutannya, dan beliau itu manusia yang paling jauh dari dosa. Takwa eta berarti. Ya Rasulullah itu adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Ini berarti maknana teh minta kepada Allah ketakwaan teh, minta kekuatan lebih untuk bisa terhindar kan. Takwa kan gitu definisinya, untuk bisa terhindar dari yang membahayakan, mencelakakan. Itulah di dunia mah, di akhirat kan azab. Sementara azab itu akibat dari dosa. Berarti ini maknanya minta kekuatan dari Allah untuk terhindar atau menjauhi dosa. Tapi jangan serahkan sepenuhnya kepada Allah, selamatkan saya dari dosa. Terus mereka naon? Yang senang-senang. Itu pogo itu tidak akan terjadi. Bantuan dari Allah itu hanya tambahan untuk yang pokoknya adalah diri kita sendiri. Berarti kan yang pokoknya diri kita sendiri, kitanya sendiri yang harus ada usaha jauhi perbuatan dosa. Nanti oleh Allah akan diberi kekuatan lebih. Jadi kekuatan menghindari dosanya itu lebih besar karena dapat bantuan tenaga dari Allah. Nah jangan si Ahmak. Si Ahmak kan gitu eta mah. Kan di redaksi hadis si Ahmak si Dungu. Itu kan redaksi hadis itu manit taba'a hawahu, artinya hidup sesuka hatinya, wayatamana Allah. Tapi untuk hal-hal yang tadi ingin terhindar dari setan, suruh Allah selamatkan saya dari setan. Dia berharap Allah menyelamatkannya dari setan.
Nah untuk yang ini juga sama, orang yang ahmak, yang dungu itu seperti itu, dia bukannya berusaha menghindari perbuatan dosa, tapi tadi malah menganggap enteng urusan dosa, tapi dia ingin diselamatkan oleh Allah dari dosa, yang pada akhirnya si ahmak teh dia berharap kepada Allah itu mendapatkan surga tertinggi, kemuliaan tertinggi, derajat tertinggi, tapi tidak ada usaha dari dirinya untuk meraih hal tersebut. Al-hirup mah tadi pan mani tabah hawahu, hirup urang kumaha urang. Oh, itu hirup urang kumaha urang. Ari ka surga kumaha saha tuh? Subhanallah. Tuh teu pugus cek Allah teh penyabatakna. Nah, kemudian yang ketiga, Sugante dua hadis sih poe ieu mah ponok panjang ternyata. Iya masalah takwana kan ya, makanya ini saya panjang lebar di sini kan ya. Iya makanya hadis tentang takwa ayeuna teh. Kemudian dan nusajan mah tambahan tadi minal huda minal afaf minal ghina itu tentang takwana, ternyata seperti itu makna doa di hadis ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan, atau ya Allah berilah aku ketakwaan. Nah, itu saya kata, paham nggak kalau berdoa seperti itu minta apa? Nah, terjebak mah gitu, ya Allah berilah aku ketakwaan. Ngerti itu? Tuh, ya tolong gitu, nggak doa teh. Cek Allah teh gimana paham teh minta naon itu? Apa kan wa lah kalau teh siap. Balik gimana ya cek Allah teh? Sing jelas itu minta naon, mesti kan demikian kan? Itu sing jelas itu berarti hayang naon minta naon itu. Nya ketakwaan. Naon ieu ketakwaan teh? Itu lah pokoknya nama. Jeung Allah nepi ka kitu ya. Dia tuh dialog jeung Allah itu bukan gitu. Tadi Allah jeung Allah. Nah, kemudian ini dua lagi al-afaf. Ini mungkin sebetulnya sama sihnya. Al-afaf itu dari kalau kata dasarnya iffah. Mungkin masih ingat nih pembahasan tentang 3 alat, 3 instrumen apalah sebutannya, 3 perangkat untuk memahami Al-Quran. Akal, godob, syahwat. Al-afaf mah ini urusan syahwat. Maksud syahwat di sini al-hawa teh. Bukan syahwat seperti yang dikenal di sekitar kita, lemah syahwat teh kesana teh. Lain eta. Padahal lemah syahwat urusan agama kahayang karena ibadah, tah eta lemah syahwat. Ya lemah syahwat mah gitu, kemauan untuk ibadahnya itu rendah. Tah lemah syahwat, syahwat itu bahasa Arab. Kahayang, sebutnya teh lemah syahwat, kahayang dalam urusan apa? Kahayang teh geuning ari kana kadunian mah gede. Tah lemah syahwat mah minim gitunya, keinginan, kemauan untuk beribadahnya. Tah eta lemah syahwat nu asli mah lain cek nu itu. Lemah syahwat mah iya we atuh cenah ku jajamu kelaya aja kita ibadah keur jajamu keur ibadah gitu dah. Jajamu kuat ibadah mah. Iya, al-afaf itu seperti ini. Kalau yang itu terkaitnya kemauan ini terkait dengan Al-Quran nih masalahnya. Al-Quran itu dengan ajaran Islam. Kalau yang tadi yang mengikuti hawa nafsunya, berarti Al-Quran diabaikan. Ada lagi yang ieu lemah syahwat mah. Bener, Al-Quran itu diakui, hanya kemauannya yang tidak ada. Kalau yang mengikuti al-hawa, maka apa yang menurut Al-Quran itu akan diabaikan. Ya mengikuti keinginan sendirilah hidupnya. Al-afaf mah mungkin serupa tapi tak sama, atau boleh dikatakan sinonimnya. Al-afaf mah taufik. Amalnya itu sesuai gitu dengan bahkan apa yang diinginkan lah.
Kalau syahwat makan keinginan. Apa yang diinginkannya itu kalau sesuai dengan Al-Quran baru dia lakukan apa yang dia mau, yang dia inginkan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran maka itu akan dijauhi. Ta'al afaf mah sejak dari keinginan. Kalau taufik makan amalan. Ya kalau taufik makan apa yang diamalkannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah itu disebutnya taufik. Kan sering orang yang mengatakan demikian. Kita tutup saja dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Emang dua gitu taufik wal hidayah teh. Hiji teh taufik hidayat. Emang dua ari make taufik wal hidayah, taufik dan hidayah. Da hiji teh mah taufik hidayat. Mantan juara dunia tahun 2003 taufik hidayat. Padahal hidayah tuh taufik katanya. Nah kalau amalan mah bahasanya taufik. Nah kalau dari sejak dari keinginan ifah namanya, atau ini minta gitu supaya apa yang saya mau, yang saya inginkan, yang saya pikirkan itu sejalan dengan ajaran Islam. Teta al-afaf meminta. Ini kalau seperti inilah alah dah candi kebahasannya al-kibru dan takabur. Kalau al-kibru itu takabur masih yang ada di dalam hati. Kalau takabur itu al-kibru yang sudah dimunculkan dalam amal perbuatan. Al-ifah mah kesesuaiannya itu kesesuaian apa yang ada di dalam hati. Kalau taufik ini sesuainya sudah berupa amalan yang dilakukannya itu sesuai dengan ajaran Islam, itu taufik. Kalau ifah mah tetalah kahayang jeung karesep teh sejalan sesuai dengan ajaran Islam, itu ifah. Atau di sini al-afafnya. Kemudian yang satu lagi adalah al-ghina. Tentu yang paling utama. Orang Islam itu kan harus tahu dan harus sadar, paham dan sadar. Rasulullah sudah bersabda, innama laisal gina an kasrotil mal atau an kasrotil aradnya hadis teh. Ini kan Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Ayo orang Islam kudu narima berarti. Kalau orang Islam kan orang yang beriman, percaya kepada Nabi. Artinya kalau Nabi bersabda pasti benar. Nah Rasulullah bersabda laisal gina an kasrotil arodi. Bukanlah kekayaan itu tentang kekayaan hakiki sebenarnya. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu karena banyaknya harta. Walakinnal gina ginal nafsi. Kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan ruh, yaitu ilmu agama. Ini kekayaan untuk ruh bukan ilmu. Ya kayaknya kayak ruh atau hatinya, kekayaan hakiki, kekayaan. Nah berarti di sini minta kekayaan apa? Karena ini kalau terjemah harfiahnya berarti ya Allah aku memohon kepadamu petunjuk, pedoman, pegangan tadinya hudan teh. Kemudian ya Allah berilah aku ketakwaan, berilah aku naon atau tadi tanya al-ifah teh taufiknya. Yang satu lagi, berilah aku kekayaan. Minta apa? Kekayaan apa? Nah itu kan orang Islam berarti kan harus tahu, harus paham dan harus sadar bahwa kekayaan sesungguhnya itu adalah ilmu agama, kekayaan ruh. Karena kan balik deui ke tadi, karena manusia itu bukan hanya hidup di dunia tapi akan terus sampai ke akhirat. Kekayaan ruh akan terbawa karena ada di ruhnya kan. Ini kan kekayaan ruh. Ya ruhnya itu akan terus melakukan perjalanan sampai akhirat, kekayaannya terbawa ilmu agama. Kalau kekayaan harta mah enggak akan dibawa. Nah di sini teh
apabila ada 3 perkara, ada 3 hal yang akan mengiringi jenazah seseorang. Jenazah anggapnya atau seseorang akan ada 3 hal yang mengiringi seseorang. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan terus menemaninya sampai akhirat. Yang 2 itu adalah keluarga dan hartanya. Sementara dari yang 3 itu, yang 1 itu akan terus menemaninya, yaitu amal. Dari amal kan berdasarkan ilmu tadi. Jadi jangan diartikan minta kekayaan. Walah aya gede doana yang beunghar teh. Ya. Tambah di salat duha. Geus parah. Tuh yang beunghar teh mau kaya dengan apa? Karena kekayaan yang hakiki seperti hadis Rasul barusan, kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan ruhani, ilmu agama. Bukan laisal gina an kasratil arad, tadinya di awalnya. Bukanlah kekayaan sesungguhnya itu berupa banyaknya harta. Tos itu 21 sugante lah dada ieu mah sini doa bunggul gitu. Ada kudu jelas ari ngadoa teh minta naon atuh itu maksudna. Bisi ditanya kitu, mana minta naon? Tapi pokoknya lah. Tapi pokoknya mah tepuguh ada 4-nya ini doa ini. Ya tentu ini jelas boleh diamalkan, tapi harus pahamnya. Yang pertama kita ini minta apa gitu sebetulnya. Yaitu minta panduan, pegangan, hidayah, tetap saja untuk hidup dengan benar, berarti yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Eta minta hidayah teh. Tetap saja karena kebahagiaan dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat itu kan ditentukan oleh amal selama di dunia. Tak minta pegangan untuk itu, harus bagaimana saya beramal. Intinya bagaimana hidup benar gitu lahnya, bagaimana cara hidup yang benar gitu, yang di akhiratnya itu selamat dan bahagia. Dan yang tadilah itunya yang ada 4 hal di sini nih yang diminta. Ini doa Rasulullah juga berdoa seperti ini. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku ketakwaan, berilah aku ifah tadi tanya ya namanya. Berilah aku, atau seperti di sinilah, berilah aku al-afaf dan berilah aku kekayaan. Nah Rasulullah sendiri yang menyabdakan kekayaan itu apa? Rasulullah minta kaya. Jadi minta apa Rasulullah sebetulnya? Meminta kekayaan untuk ruhnya, ilmu agama.